A few moments later. Pengertian strategi sumber daya manusia. Strategi manusia merupakan perencanaan kualitas sumber daya manusia agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Artinya, dengan adanya strategi sumber daya manusia akan membantu seseorang agar berkualitas dan berdaya saing suatu perusahaan. Sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan karena sumber daya manusia menentukan maju atau tidaknya suatu perusahaan. Di dalam suatu perusahaan, adanya sistem data kelola untuk mengatur sumber daya manusia itu sendiri. Menurut Melayu SP Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Henry Siamora, manajemen sumber daya manusia adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberi balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu, anggota, organisasi, atau kelompok kerja. Menurut Ahmad Esruki, manajemen sumber daya manusia adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut. Menurut Handoko, sumber daya manusia merupakan penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai titik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Menjamin ketersediaan tenaga kerja untuk sekarang dan masa yang akan datang. 3. Meminimalisir kesalahan dalam tugas pekerjaan. 4. Menghindari terjadinya kelebihan dan kekurangan tenaga kerja atau karyawan. Beberapa hal yang harus dimiliki sumber daya manusia antara lain: 1. Disiplin. 2. Bertanggung jawab. 3. Bisa kerja sama tim. 4. Pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan atau planning. Membuat perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia yang meliputi beberapa kegiatan, antara lain menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan, menentukan jenis pegawai yang dibutuhkan, dan menentukan jumlah pegawai yang dapat mengisi kekosongan. 2. Perekrutan atau rekrutmen. Rekrutmen adalah penarikan proses mencari sumber daya manusia yang dapat mengisi suatu jabatan tertentu dalam organisasi atau perusahaan. Perekrutan ini memberikan peluang kepada orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi diri pekerjaan yang tersedia. 3. Seleksi. Kegiatan seleksi masih tergolong dari proses rekrutmen pada manajemen sumber daya manusia dalam rangka mencari sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Seleksi adalah proses untuk menemukan karyawan yang sesuai dari beberapa kandidat yang tersedia. 4. Orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi adalah proses pengenalan pekerja akan pekerjaan dan posisinya saat baru mulai bekerja, atau dimutasi serta saat terjadi perubahan jabatan. Biasanya, mencakup proses sosialisasi dan program orientasi pegawai dengan tujuan mengurangi kecemasan pegawai, memperkenalkan tugas pegawai, memperbaiki ekspektasi pegawai, dan memperbaiki performa pegawai. Pengertian proses pelatihan dalam manajemen sumber daya manusia adalah proses pembelajaran untuk mendapatkan keahlian, pengaturan, konsep, atau sikap yang mampu meningkatkan kinerja pegawai. Pengertian pengembangan adalah proses peningkatan kemampuan pegawai yang dilakukan di lingkungan kerja. 5. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk membandingkan kinerja karyawan
dalam satu periode terhadap kesepakatan yang sudah ditentukan bersama. Di dalam evaluasi kinerja, terdapat fungsi pelaporan dan pemantauan yang membantu untuk mengevaluasi karyawan atau karyawan yang terpilih. 6. Penghargaan, promosi, transfer, dan penurunan pangkat. Proses ini merupakan hasil dari kontribusi pegawai kepada sebuah organisasi atau perusahaan, di mana kemungkinannya adalah penghargaan diberikan dengan tujuan mempertahankan pekerja dengan hasil produktif atau mempertahankan produktivitas pekerja. Promosi diberikan apabila pekerja mampu bekerja lebih baik lagi dari kebutuhan kerjanya saat ini dengan tujuan menyesuaikan kemampuan pekerja dengan yang lainnya. Mutasi diberikan saat pekerja dinilai kurang tepat akan pekerjaannya dan harus pindah ke jabatan yang lebih sesuai. Penurunan pangkat diberikan saat kinerja pekerja dinilai kurang sehingga diberikan jabatan lain yang sesuai dengan kemampuan. 7. Pengintegrasian. Pengintegrasian adalah kegiatan menyatupadukan kegiatan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang menghasilkan kepuasan. Usaha untuk mengintegrasikan dilakukan melalui hubungan antar manusia, motivasi, kepemimpinan, dan kerjasama. 8. Pemeliharaan. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. 9. Pemberhentian. Pemberhentian adalah keputusan hubungan kerjasama seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian, berarti berakhirnya keterkaitan kerja karyawan dengan perusahaan. Strategi pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide atau gagasan individu. 2. Memberikan reward kepada karyawan yang bertujuan untuk membuat karyawan lainnya agar termotivasi untuk dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah skill training, retraining atau pelatihan uang, cross-functional training, team training, dan creativity training. Sistem evaluasi kinerja. Pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Menurut A. William N. Dunn, secara umum evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai hasil kerja. Sudarwan Dhani mengemukakan, penilaian adalah proses pengukuran dari hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya. Penilaian merupakan fungsi organik, karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan berkembang atau tidaknya suatu organisasi. Jadi, evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang semestinya. Evaluasi mempunyai beberapa fungsi antara lain: memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik, memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis kinerja. Evaluasi memberi informasi yang baik dan benar kepada masyarakat, memberi kritik pada klarifikasi suatu nilai tujuan, kemudian membuat suatu metode kebijakan untuk mencapai kinerja suatu kegiatan dalam organisasi. Pengertian kinerja. Menurut Mutatmujo, kinerja tergantung pada kemampuan pembawaan, kemampuan yang dapat dikembangkan, bantuan untuk terwujudnya performance, insentif materi maupun non-materi, lingkungan, dan evaluasi. Menurut
A. Anwar Prabu Mangkunegara. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tujuan evaluasi kinerja. Pengembangan dapat digunakan untuk menentukan hasil training dan juga dapat membantu konseling. Pemberian reward dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif dan promosi. Motivasi dapat digunakan untuk memotivasi pegawai pengembangan inisiatif. Rasa bertanggung jawab. Perencanaan SDM dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta perencanaan sumber daya manusia.